Nah, ini menjadi pertanyaan besar bagi diri saya. Ini kalau saya lihat seperti ini, saya bingung, ini negara harus apa? Kalau begini salah, begini salah, begini salah, begini salah, begini salah, semuanya salah, maka habislah kita pun yang nanti akan merasakan akibatnya. Bapak Sahroni dan beberapa lain yang sudah dilakukan penjarahan, sudah hentikan kemarahan. Karena nggak akan ada selesainya, Pak. Hentikan kemarahan. Saya bisa melihat Bapak Sahroni di media sosial mengatakan, ya Allah kenapa jadi kayak gini gitu ya. Harusnya bukan hari ini, Pak, tapi kemarin. Nah, ketika direncanakan demo gitu dengan kenaikan 3 juta, harusnya Bapak di situ ngomong sebagai pejabat di depan publik bahwa, "Ya Allah, ini kenapa jadi begini ya? Kami joget itu bukan joget karena kenaikan gaji yang 3 juta, tapi kami joget karena memang ada musik di atas. Nah, ini kenapa jadi diginiin?" gitu. Nah, harusnya kemarin ngomongnya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat sebagai tanda seruan aksi damai yang mungkin nanti bisa kita subscribe dan nyalakan lonceng. Jangan lupa kemudian bagikan kepada siapapun yang bisa dibagikan sebagai seruan aksi damai untuk menghentikan segala tindakan kerusuhan yang terjadi sekarang di negara yang kita cintai ini. Kenapa ini harus dihentikan? Dan saya tidak memilih menjadi orang-orang yang tidak provokatif. Kalau dibilang tidak takut, tidak ya. Saya tidak sombong sebagai manusia, pasti dong ada rasa takut dan rasa cemas. Tapi saya lebih berpikir dengan gaya berbeda yang akan saya sampaikan selanjutnya. Maka tonton video ini sampai habis biar kita juga sama-sama mengerti dan akhirnya mungkin bisa ikut menjadi orang yang bisa menyerukan aksi damai. Sebelum video ini lanjut, duka cita yang begitu mendalam kami sampaikan kepada keluarga almarhum Afan Kurniawan dengan keyakinan tertinggi beliau adalah korban yang mungkin pada saat itu beliau sedang ingin mengantar pesanan para demonstran ya, yang tidak tahu di belakang ada mobil seperti itu ya. Semoga hukum bisa bertindak tegas terhadap apa yang terjadi dan mendapatkan keadilan bagi keluarga Afan. Saya coba mengajak kita berpikir dengan gaya yang berbeda, kembali dengan gaya yang berbeda ya. Mungkin juga ada dari kalian yang berpikir begitu. Saya melihat kita, saya juga rakyat. Saya juga pernah berada di posisi menjadi seorang demonstran. Jadi saya juga tidak asal bicara gitu. Kita mengatasnamakan bahwa kita adalah orang-orang yang berpendidikan. Saya tidak menghujat demo yang terjadi. Saya mendukung. Saya bahkan sangat mendukung karena memang ada beberapa perkataan wakil rakyat yang tidak pantas saya rasa dikatakan. Dan sayangnya perkataan-perkataan itu tidak langsung diklarifikasi dengan permohonan-permohonan maaf yang segera. Bahkan lebih terkesan ke arah yang sifatnya lebih menantang kemarin. Sehingga terjadilah aksi besar-besaran seperti ini. Kita sebagai masyarakat Indonesia berada di puncak kemarahan itu saya rasa wajar. Tapi ketika kita melakukan aksi, maka pertimbangkanlah banyak hal, coba kita berpikir sehat. Kita jujur dengan hati nurani yang paling dalam. Bahwa ketika demonstrasi itu dilakukan, kita bisa melihat banyak kerusuhan yang terjadi di mana-mana, hancurnya fasilitas publik. Kita marah ketika uang negara itu terlempar dengan sia-sia. Tapi ketika seluruh fasilitas itu dihancurkan, fasilitas itu tidak salah, teman-teman. Gedung DPR itu tidak salah. Gedungnya yang saya katakan ya, gedungnya tidak memiliki salah. Itu uang kita. Itu uang kita bersama yang membangun itu. Nah, kemudian kalau sampai akhirnya seperti ya contoh di Makassar terjadi pembakaran, hancur gedungnya, di mana-mana hancur, maka ujungnya apa yang akan terjadi? Uang kita lagi nanti yang akan membangun itu semua. Akhirnya ini kan namanya mubazir. Saya berpikir dari satu sisi itu. Nah, kemudian di samping memang saya sudah katakan tadi, memang perkataan-perkataan ini sangat tidak pantas dan memancing kemarahan kita sebagai rakyat Indonesia. Di samping itu, coba kita perhatikan sekarang efeknya begitu banyak yang timbul. Ke depan ini pasti akan lebih banyak. Ekonomi akan merosot, kemudian para pedagang-pedagang, bahkan di beberapa platform media sosial mengalami kendala-kendala untuk mencari nafkah. Ingat teman-teman, bahwa dalam setiap apapun yang kita lakukan itu memiliki efek kausa prima, hukum sebab akibat, di mana sesuatu kita lakukan pasti memiliki akibat, baik buruk ataupun baik, maka semuanya harus kita pertimbangkan dengan matang. Kalaupun ini sudah terjadi, kalaupun ini sudah dilakukan, maka sama seperti hukum, sifatnya adalah memberikan efek jerah. Saya pikir dengan apa yang terjadi saat ini, mungkin kita secara bersama lebih elegan ketika menyerukan aksi damai, menyerukan perdamaian, menyerukan persahabatan kembali, pererat kesatuan dan persatuan, dan meminta kepada pemerintah untuk berhati-hati dalam berkata dan berbuat serta bertindak
kemudian menetap kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Saya rasa efek jerak ini sudah cukup demi tidak timbulnya korban yang lebih banyak. Kemarin barusan dilakukan pertemuan presiden dengan 16 ormas Islam, ketua-ketua 16 ormas Islam. Saya rasa ada satu hal lagi yang mungkin bisa membantu selain ulama-ulama kita. Saya juga dalam video ini memohon kepada ulama-ulama, sekalipun memang mereka akan berulah lagi, sekalipun mungkin nanti pemerintah ini akan melakukan kesalahan-kesalahan lagi, mereka juga manusia yang mungkin melakukan kesalahan, dan jika itu fatal, ya mungkin demonstrasi akan terjadi lagi. Tapi saya rasa untuk menghentikan banyaknya korban yang terjadi, kehancuran di mana-mana, saya sangat sedih ketika bercerita tentang itu, yang melihat video-video. Karena bagaimanapun korban-korban itu juga teman-teman kita gitu. Berdasarkan ini, saya juga memohon kepada ulama-ulama, mari bersama untuk menyerukan aksi damai dan menjadikan diri kita lebih memaafkan mereka. Apapun yang terjadi ya kita maafkan. Jadi itu tadi harapan saya. Mudah-mudahan ulama kita bergerak. Sampai hari ini saya belum melihat di banyak video ya, yang mungkin sangat kita kenal, Adi Hidayat, Abdul Somad, dan para ulama-ulama yang saya hormati, tolong bantu agar Indonesia kembali dalam keadaan yang tenang dan kondusif. Saya tidak pro dan tidak kontra kemanapun, tapi saya memandang dari beberapa sisi. Kadang saya berpikir ya, ada hal-hal yang dilakukan serba salah gitu. Serba salahnya di mana? Kita coba ya sama-sama berpikir. Ketika kita demonstrasi, itu adalah hal yang sangat dilindungi oleh undang-undang. Demonstrasi itu menyampaikan aspirasi dilindungi. Tapi terkadang di dalam demonstrasi, saya juga seorang demonstran dulu ya pada saat saya mahasiswa. Pada saat demonstrasi terkadang ada saja pihak-pihak yang bukan dari kalangan kita yang mengawali kerusuhan. Akhirnya terjadi bentrok. Ada juga kadang-kadang memang sesuatu itu tidak direncanakan dan terjadi begitu saja di lapangan. Artinya terjadi secara spontan begitu ya. Nah, ketika ini sudah terjadi, maka serba salah itu akan terjadi. Yang pertama, saya bahas serba salah dalam posisi penegak hukum dan masyarakat ya. Andaikan semua kejadian-kejadian di negeri ini dibiarkan begitu saja, tidak ada sosial kontrol, maka mungkin juga negara ini akan hancur begitu saja gitu. Nah, maka demonstrasi, penyampaian aspirasi, kritik yang tajam, itu saya rasa sangat perlu karena ini adalah sosial kontrol yang bisa justru lebih memajukan negara ini ketika dipandang dengan cara yang baik. Kemudian penegak hukum dan pihak keamanan dalam hal ini yang mungkin sedang viral-viralnya Polri ya, ini juga terkadang menjadi serba salah. Coba kita bayangkan bersama-sama. Ketika semua ini didiamkan, maka negara ini juga chaos. Tapi ketika tidak didiamkan, disentuh dan segala macamnya, akan menimbulkan korban dan menimbulkan semakin kemarahan yang luar biasa. Sekarang saya coba bertanya kepada kalian, jika kalian menjadi pimpinan Polri, apa yang harus kalian lakukan? Jika kalian menjadi Polri-Polri yang dibawa, kita lepaskan dulu pikiran buruk. Saya tidak mengatakan semua pikiran buruk. Saya juga tidak mengatakan hal-hal yang buruk dari masyarakat. Contoh misalnya ada saja orang yang susu, yang mungkin ingin mencari keuntungan dari penjarahan-penjarahan itu. Tapi kita tidak bahas itu ya. Kita hanya membahas sisi baik dari demonstrasi. Nah, kemudian kita juga membahas sisi baik dari penegak keamanan, penegak hukum dan keamanannya. Saya coba memandang Polri-Polri yang pakai tameng-tameng itu, mereka itu kan juga sebenarnya tidak tahu apa yang terjadi di atas. Sebenarnya juga mereka adalah korban dari perlakuan-perlakuan elit politik kita saat ini. Terutama yang mungkin bertugas di lapangan itu rata-rata itu pangkatnya itu pangkat rendah-rendah, bahkan yang baru-baru lulus. Yang mungkin hari itu dia hanya menjalankan perintah, kemudian dia bingung itu harus apa. Dia diam, dia dihabisin. Dia kabur, dia dikejar. Kemudian dia keluarkan gas air mata, dia dihina dan dimaki. Coba kita bertanya, coba sesekali kita jangan berpikir di posisi demonstran saja, tapi kita berpikir di pihak keamanan. Saya rasa TNI pun jika hari ini turun, mereka juga akan bingung. Berpihak dan membiarkan saja akan terjadi chaos negara ini. Ketika bertindak, maka nanti akan mendapatkan penghinaan dan hujatan. Kembali lagi, kita ambil kesimpulan, oh tidak semua bang, Polri itu banyak yang begini, banyak yang begitu, mereka duluan yang buat rusuh. Benar, tidak semua, pasti tidak semua gitu. Tapi kan kata tidak semua, sama dengan juga tidak semua yang orang berdemonstrasi dan melakukan penjarahan-penjarahan itu juga tulus. Kita tidak bisa katakan, oh semua tulus, yo. Itu tidak bisa. Artinya ini tidak tepat di logika ya. Kemudian yang kedua, serba salah negara saat ini. Ini kalau didiamkan, negara chaos. Tapi kalau ditindak, nanti kita semua mengatakan ketidakadilan. Maka kalau ini terus dibiarkan berlanjut, ini tidak akan ada habisnya. Korban akan semakin banyak bertumpahan, banyak akan fasilitas umum yang rusak. Saya kembali ke awal tadi ya, selain ulama-ulama, saya rasa ada satu kekuatan besar yang bisa membantu kita bersama. Karena saya pandang bahwa seorang ibu ini adalah the power yang sangat luar biasa ya. Saya bisa katakan ulama itu ya pasti kalah dengan kekuatan seorang ibu ya. Karena ulama pun wajib menghormati ibunya. Saya teringat
itu cerita yang mungkin plesetan di zaman kita muda ya, bahwa ada seorang preman yang mungkin membunuh 99 orang ketika ibunya bawa sapu, dia akan berkata, "Ampun, Mak." Nah ini, saya rasa saya lihat banyak komentar-komentar, karena yang paling rajin berkomen dan segala macam itu terutama ibu-ibu ya. Ayolah sama-sama ibu-ibu dan seluruh masyarakat Indonesia, baik bapak-bapak juga gitu. Kita hentikanlah komentar yang provokatif. Saya tidak berpikir tentang kesalahan seseorang. Allah saja Maha Pemaaf ya. Bahkan Allah pun itu tidak memberikan azabnya di dunia gitu. Karena segala perhitungannya nanti akan ada di akhirat kelak. Apapun agama kita berdasarkan keyakinan kita masing-masing ya tetap akan begitu. Sudahlah, saya rasa ini sudah cukup menimbulkan efek jerah. Saya lebih kepada jika semua kita berhenti berkomentar di media sosial, berhenti berkomentar yang provokatif, maka mudah-mudahan ini juga bisa sedikit terhenti. Karena sekarang orang yang ingin menghentikan ini, hanya niat menghentikan ini saja pun itu akan bisa mendapatkan hujatan yang begitu besar dari kita semua. Kenapa kita harus senang dengan kehancuran? Kita juga yang akan merasakan efeknya kelak. Kenapa kita harus senang dengan kerusakan? Kita juga yang akan merasakan efeknya kelak. Banyak orang yang mungkin besok anak-anaknya mau sekolah dan lain-lain. Kita harus pandang dari sebelah sisi yang berbeda. Coba kita bayangkan jika anak kita yang ada dalam kerusuhan-kerusuhan itu, jika anak kita yang nantinya akan menjadi korban, bayangkan itu jika anak kita gitu. Bayangkan juga jika anak kita, saya yakin dari ratusan ribu manusia yang komentar memprovokasi, saya yakin kalian punya keluarga yang hari ini bertugas sebagai kepolisian, yang mungkin juga megang tameng di situ, kalian nggak tahu gitu. Kalian juga nggak tahu mungkin anak kalian yang sedang diperintahkan secara cepat untuk memegang tameng dan kalian nggak tahu anak kalian yang ada di situ. Nah, itu apa rasanya gitu. Di samping itu ya, ayolah sama-sama kita serukan perdamaian, kita serukan agar Indonesia kembali tenang, semua kita bisa mencari nafkah masing-masing, dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran keras bagi para pejabat elit politik kita, terutama menjadi pelajaran dan mengambil hikmah terbesar bagi Presiden Prabowo Subianto ya, untuk ke depan lebih tegas mungkin dalam sisi hukum dan keadilan bagi rakyat. Tidak ada hal yang menghancurkan, saya rasa. Tidak ada, apapun yang terjadi itu adalah ujian, dan ini adalah mungkin pelajaran atau teguran yang mungkin akan membuat Presiden Indonesia lebih bisa keras. Jadi dia memiliki, kita memberikan dia satu alasan, kita memberikan dia satu legalitas untuk bisa bertindak tegas. Artinya dia punya alasan, aku nggak mau terjadi seperti kemarin lagi, makanya harus tegas gitu. Jadi ada pegangan presiden kita untuk bisa bertindak tegas. Saya rasa itu, saya yakin jika semua dari kita, terutama ini kerusuhan banyak akhirnya sekarang semakin menjadi-jadi dikarenakan media sosial yang kalau kalian baca komentar-komentarnya itu betul-betul semuanya memprovokatif. Saya rasa kalau semua ibu-ibu menasihati anak-anaknya, kemudian semua ibu-ibu bisa menghentikan komentar-komentar yang negatif, kemudian bahkan bukan hanya ibu-ibu, saya bukan menyudutkan ibu-ibu, tidak. Saya mengajak karena saya yakin the power of ibu ini sangat luar biasa. Jika dia berkata dengan hati nuraninya, maka apapun itu akan bisa terhenti. Saya rasa ketika ibu yang mengajak semua ibu-ibu berkomentar, kalau sepakat di Indonesia semua ibu-ibu berkomentar di media sosialnya, hentikanlah, kami mau damai, kami mau kembali mencari rezeki yang halal, menjalani hidup dengan baik. Dan semua kita yang bapak-bapak, baik yang anak muda juga, terutama yang mahasiswa-mahasiswa, adik-adik saya, hentikanlah. Suatu saat kalian juga akan ada di posisi itu. Hari ini kita berkuliah untuk ada di posisi itu. Hari ini yang kita lihat bersama-sama, banyak orang-orang yang ada di 98 hari ini juga duduk di DPR RI. Nah, jadi suatu saat mungkin kita adalah menjadi orang yang berada di dalam posisi itu. Negara bingung itu wajar. Negara serba salah itu wajar. Ketika dia melakukan tindakan, kita semua hujat. Tindakan ini dia kita hujat. Dia panggil ulama-ulama, kan benar kata Adi Hidayat, kan benar kata Adi Hidayat. Saya lihat video Ustadz Adi Hidayat itu di tahun 2024 sebenarnya, bukan video yang sekarang saya lihat ya. Kalau saya nggak salah, tapi kalau saya salah nanti mungkin bisa diperbaiki. Ketika dipanggil ulama, wah itulah, baru minta tolong sama ulama kan. Nah, sekarang bawa-bawa agama. Jadi semua yang dilakukan negara ini salah. Terus pertanyaannya, kita kan di negara ini, kita juga mau negara ini tidak hancur. Bohong kalau kita mau negara ini hancur. Atau demonstrasi yang dilakukan sebagai social control kan menginginkan supaya negara ini tidak hancur. Tapi ketika semua yang dilakukan negara ini menjadi salah, terus pertanyaannya, coba tanya ke diri kita semua masing-masing, apa lagi hari ini yang harus dilakukan negara? Apakah negara harus membiarkan saja diam kemudian hancurkan semua fasilitas umum yang ada, biar hancur-hancurnya kemudian kita pun ikut hancur, atau kita harus, negara ini harus apa? Gitu. Nah, ini menjadi pertanyaan besar bagi diri saya. Ini kalau saya lihat seperti ini,
Saya bingung, ini negara harus apa? Nah, kalau begini salah, begini salah, begini salah, begini salah, begini salah, semuanya salah, maka habislah kita pun yang nanti akan merasakan akibatnya. Saya berbicara tidak sebagai apapun, tapi sebagai rakyat Indonesia. Saya tidak mendukung apapun. Saya juga tidak sepakat dengan perkataan-perkataan yang saya rasa sangat mencederai. Saya pun sebagai rakyat Indonesia itu sangat tercederai dengan perkataan-perkataan dan tingkah-tingkah pejabat kita yang menunjukkan dirinya di depan publik dengan cara yang tidak pantas. Nah, kemudian terakhir untuk Bapak Sahroni dan beberapa lain yang sudah dilakukan penjarahan, sudah hentikan kemarahan. Karena nggak akan ada selesainya, Pak. Hentikan kemarahan. Saya bisa melihat Bapak Sahroni di media sosial mengatakan, ya Allah kenapa jadi kayak gini gitu ya. Harusnya bukan hari ini, Pak, tapi kemarin. Nah, ketika direncanakan demo gitu dengan kenaikan 3 juta, harusnya Bapak di situ ngomong sebagai pejabat di depan publik bahwa, ya Allah, ini kenapa jadi begini ya? Kami joget itu bukan joget karena kenaikan gaji yang 3 juta, tapi kami joget karena memang ada musik di atas. Nah, ini kenapa jadi diginiin gitu. Nah, harusnya kemarin ngomongnya, Pak. Tapi sekarang sudahlah hentikan, Pak. Saya paham Bapak marah. Saya juga tidak sepakat dengan penjarahan itu. Bagi seluruh kita yang mengatakan sepakat, 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 betul. Bayangkan coba kita berada di posisi itu. Kita manusia yang mungkin kita bisa salah. Kita manusia yang mungkin kita bisa salah ucap. Tapi yang salah itu kita. Coba kita semua yang bapak-bapak yang bekerja di luar, yang mencari nafkah di luar, bagaimana ketika penyerangan itu terjadi kepada keluarga, anak, dan istri kita? Apakah kita bisa terima? Kita belum tentu bisa terima. Kita selalu mengatakan kepada siapapun bahwa silahkan hadapi aku, tapi jangan anak dan istriku. Benar, saya sepakat dengan itu, bahwa anak-anaknya tidak bersalah gitu. Anak-anaknya akan mengalami tekanan psikologis atau trauma yang begitu besar ya. Anak dan istrinya kan memang tidak punya salah. Mereka hanya di rumah, kemudian apalagi anaknya yang bersekolah yang nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba diserang begitu. Ke depan hidupnya mungkin akan dengan ketakutan dan lain-lainnya. Kemarahan itu wajar saya rasa, Pak. Tapi hentikan. Karena kalau Bapak teruskan dengan kata berdebah dan lain-lain akan tidak menyelesaikan masalah. Tapi ketika mungkin Bapak lebih bijaksana, mungkin lebih mengikhlaskan apa yang terjadi, mungkin itu akan jauh lebih elegan dan bijaksana, Pak. Terlebih Bapak dulunya adalah orang yang susah. Saya lihat di media-media sosial lah. Jadi saya yakin dan percaya Bapak pasti mengerti itu. Mudah-mudahan hari ini para ulama kita bergerak, para ibu-ibu dan bapak-bapak semua yang berkomentar di media sosial menghentikan komentar-komentar provokatif. Saya lebih menyerukan aksi damai. Sudahlah hentikan sebelum negara ini hancur dan kita semua dan anak-anak kita yang menjadi korban. Kita harus berpikir efek terburuk yang akan terjadi. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi pelajaran buat kita bersama. Subscribe dan share kemanapun sebagai tanda dan simbol seruan aksi damai.